Tahukah Anda bahwa keajaiban itu masih terjadi sampai hari ini? Para YouTuber sekalian yang berbahagia, para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk vlog kali ini saya ingin membahas mengenai apa itu keajaiban dan betulkah keajaiban masih terjadi. Beberapa hari yang lalu ada komentar masuk yang mengatakan bahwa saya seperti orang dongeng, katanya kalau memang benar dekat dengan keajaiban maka pasti banyak orang minta tolong ke saya. Nah, itu maksudnya aku nggak jadi dukun begitu. Hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, dukun, tabib atau dokter, guru itu profesi ya. Tapi ya udahlah, biarkan. Kita lanjut saja di sini. Para pemirsa yang budiman, kita tidak usah membayangkan atau yang dimaksud keajaiban itu yang bagaimana. Kehidupan kita sehari-hari itu sudah keajaiban. Bangun tidur itu juga keajaiban. Kita bisa melihat keajaiban. Pernahkah Anda semua berpikir? Pernahkah Anda? Coba, mata kita ini kok bisa melihat, telinga bisa mendengar. Kita melihat ya tahu-tahu melihat saja, mendengar tahu-tahu yang mendengar saja, bicara tahu-tahu bicara. Tidak ada sekolah untuk melihat, tidak ada sekolah mendengar, tidak ada sekolah untuk bicara. Artinya apa? Ada aliran kuasa dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kemudian menyebabkan kita itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Nah, bisa ditangkap ya. Sehingga marilah jenengan saya ini banyak-banyak bersyukur bahwa di kehidupan kita sehari-hari itu sudah satu keajaiban. Anda bayangkan ketika tidur itu sudah kayak orang mati, sudah tidur pulas, betul kan? Nah, tiba-tiba bisa bangun ketika saatnya bangun. Ada mekanisme yang dibentuk oleh Allah dalam tubuh kita, yang itu sudah diprogram, dan itu juga keajaiban. Satu lagi coba bayangkan, para pekerja keras, ya maaf ini saya sebut misalnya tukang abang-abang beca atau kuli panggul atau ya kawan-kawan saudara kita yang termasuk pekerja keras lah. Mereka banting tulang, paras keringat demi anak istri. Tetapi lihat, ketika mereka dapat uang, kemudian bisa ngasih nafkah ke anak istri, kemudian terlihat terpancar kebahagiaan, di warung masih bisa jegrang, ya, kemudian minum kopi, itu keajaiban. Atau gini saja, pelaku usaha untuk hari ini yang lagi down, ya, karena situasi ekonomi yang lagi parah begini, tanggungan keuangan perbankan besar, ya, bahkan ada yang disita beberapa barang. Tapi bagi yang jiwanya kuat, itu dianggap ya ini pendidikan dari Allah, pendidikan dari Tuhan untuk membentuk jiwa saya, sehingga tetap sabar, bersyukur, kemudian tetap bisa ke warung kopi, kaki jegrang di situ minum kopi. Itu keajaiban, saudara-saudara. Nah, apakah yang keajaiban yang betul-betul di luar nalar atau di luar kebiasaan sehari-hari kita itu tetap terjadi? Terjadi, kawan-kawan semua. Saya sendiri ada pengalaman beberapa kali dan berkali-kali sebenarnya. 10 tahun yang lalu ya, atau lebih 11-12 tahun, saya kurang menghitungnya, kurang persis ya. Malam-malam hari jam 12 malam ada orang telepon, "Pak Teknan, ibu saya masuk rumah sakit karena ternyata saya datang dari Malaysia, ya, dia itu kerja di Malaysia, benar telepon ibunya untuk pulang. Ternyata ibunya itu ada tumor di ususnya, sudah besar, entah berapa kilo begitu. Nah, dia cerita besok itu operasi, Pak. Kalau bisa Bapak malam ini datang ke sini, tolong bantu doa, ya, minimal besok itu selamat ibu saya. Kalau bisa misalnya tanpa operasi bisa tumor ini hancur, hilang dengan sendirinya. Nah, waktu itu jam 12 malam lebih saya jawab,
Saya nggak bisa datang karena jauh ke rumah sakit Karangmenjangan itu. Ya bilang aja, mari kita sama-sama berdoa. Saya berdoa, kamu aminkan. Yang intinya itu semoga satu, minimal diberikan keselamatan lancar dan dalam operasinya, atau jika Tuhan berkehendak, jika Allah berkehendak, bisa menolong dengan cara yang ajaib. Andaikan doa saya ini belum dimakbulkan, mungkin amin kamu yang dimakbulkan Allah. Atau sebaliknya, mungkin amin kamu yang belum dimakbulkan, doa saya yang sudah yang dimakbulkan. Nah, besoknya si orang ini telepon sekira jam 12 siang lah. Dia telepon, Pak Tignan, ibu saya nggak jadi operasi. Nah kenapa? Tiba-tiba setelah sebelum jalannya operasi dicek lagi, ternyata tumornya sudah hancur, sudah menjadi apa, cair, sehingga disedot saja melalui mulut pakai selang dipompa keluar. Wah, itu suatu yang luar biasa, dan itu keajaiban. Allah turun tangan langsung itu. Kemudian coba Anda baca, misalnya ini yang luar biasa lagi, itu ada itu di web, saya pernah baca, itu kawan di Jogja sana ya, istrinya itu pernah operasi, diambil satu ginjalnya untuk didonorkan kepada si ibu angkatnya. Nah kemudian setelah berlalu beberapa tahun, entah 10-20 tahun begitu, ketika si ibu ini sudah sepuh, kemudian sudah menjelang dipanggil oleh Allah, si ibu ini ngomong sama si anak itu, "Nduk, matur nuwun sing akeh, ibu wis mbok silihi ginjal. Nah saiki ibu wis ape mulai nang jaman kelanggengan, ginjal iki tak balikno." Nah, intinya itu, "Nak, saya terima kasih karena sudah kamu pinjami ginjal dan sekarang saya sudah mau berpulang, ginjal ini saya kembalikan." Si anak ini, ya anak angkat ya, ya merasa karena orang mau meninggal ya dianggap itu ngambil lah, dianggap apa, ya bicara sembarangan lah, enggak dianggap, enggak dimasukkan hati. Nah selang 2-3 tahun setelah kematian si ibu angkat ini, si orang ini, ya istrinya kawan ini, medical check up di rumah sakit, ternyata hasilnya itu mengejutkan. Dokter bilang, "Bu, jenengan ini sehat semua, jantung sehat, paru-paru sehat, termasuk dua ginjal jenengan sehat." Betapa terkejutnya si ibu ini. Kemudian pindah rumah sakit lagi, pindah sampai 3 kali pemeriksaan itu, medical check up. Ternyata betul ginjalnya dua-duanya kembali. Itu suatu yang luar biasa, keajaiban. Di tingkat aulia namanya ma'unah, di tingkat para nabi dan rasul namanya mukjizat. Di tingkat kita orang-orang biasa sebut aja keajaiban. Artinya keajaiban itu ada. Tentu keajaiban ini membutuhkan, maksud saya tentu keajaiban ini ada syarat-syarat. Ya kalau Allah sih tidak membutuhkan syarat, tidak membutuhkan apa-apa. Kitanya manusia yang membutuhkan syarat. Apa itu? Ya sesuatu perilaku kita, keadaan hati kita yang menyebabkan kemurahan Allah itu datang. Ya. Nah, balik lagi untuk kali ini, untuk vlog kali ini yang mau saya tekankan bahwa bukan keajaiban yang begitu saja yang kita sebut keajaiban. Marilah kita bersyukur, jangan kali kula ni matur nuwun Gusti Allah, bersyukur ke Gusti Allah bahwa kehidupan kita sehari-hari itu sendiri sudah merupakan satu keajaiban. Rezeki juga keajaiban. Ya. Coba saya sendiri mengalami, ya, ditekan di tengah keadaan ekonomi yang payah begini, rezeki dari Allah itu bisa melalui anak, bisa melalui menantu, bahkan istri juga mendapat rezeki. Bukankah itu keajaiban? Nah, pesan saya terakhir, walaupun ya maaf kita itu masih belajar, sama-sama belajar, jadikan istri kamu ratu kamu, ratukan istri kamu, maka engkau akan dimuliakan Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam interaksi para YouTuber semua. Semoga kalian semua tetap berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.